Let me piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Suryanto, seorang guru matematika, dan ini adalah channel saya Rumaja ya. Pada video kali ini saya akan membahas materi interval naik dan turun fungsi trigonometri. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Tentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan sinus x dari 0 sampai 2v atau 360 derajat. Oke, kita bahas ya. Diketahui fx sama dengan sinus x. Nah, syarat untuk mencari interval naik dan turun, maka kita harus menurunkan atau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, di sini fungsinya kan sin. Turunan sin cos. Berarti kita peroleh f aksen x sama dengan cos x. Karena turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita buat sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari berapa yang dikosinuskan itu nilainya 0 ya. Secara langsung kita langsung dapat nilainya, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Fungsi fx itu naik atau mempunyai interval naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Dan fungsi fx itu turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Inilah interval fungsi naik dan fungsi turun. Jadi, kalau fungsi naik, intervalnya turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kalau interval fungsi turun, turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Tadi turunan pertamanya adalah cos x, titik pembuat 0 yang kita sudah tahu yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Nah, ini kita akan coba ke garis bilangan ya. Jadi karena batasnya tadi intervalnya dari 0, kita buat 0. Di sini yang 90 dan 270 kita buat di sini. Setelah itu gimana? Kita ambil titik sembarang. Misalnya di sini antara 0 sampai 90 derajat ada sudut istimewa 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kita masukkan ke turunan cos ini. Kosinus 45 berarti setengah akar 2. Setengah akar 2 ini yang kita mau tahu positif atau negatif. Positif, maka positif semua bilangan antara 0 sampai 90 derajat, kalau kita masukkan ke cos, nilainya positif. Maka setelah melewati titik pembuat 0, tandanya berubah. Jadi, tanpa kita uji coba berapa titik yang di sini, pasti di sini hasilnya negatif. Itu cara lebih cepatnya. Boleh dicoba ya, misalnya berapa? 135 derajat minus ya. Nah, melewati titik pembuat 0, maka berubah lagi tandanya menjadi positif. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa fungsi ini, ya jadi kita ambil yang positif untuk fungsi naik. Jadi intervalnya itu dari 0 sampai 90 derajat, atau dari 270 derajat sampai 360, ini dia. Jadi interval naiknya itu ambil yang positif, dan interval atau fungsi turun ambil yang negatif. Berarti interval fungsi turunnya itu dari 90 sampai 270 derajat. Oke, demikian penjelasan nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Tentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan sinus 2x tambah 45 derajat pada interval ya. Nah, kita bahas ya. Fx sama dengan sinus 2x tambah 45. Kalau ini kita turunkan, turunan sinus cos, turunan 2x 2.
maka langsung bisa kita buat 2 cos 2x tambah 45. Jadi langsung ya, turunan sin cos, turunan, jadi 2-nya ini turunan daripada 2x di sini. Karena syaratnya tadi, turunan pertamanya kita buat sama dengan 0, untuk mencari titik-titik pembuat 0 ya, supaya nanti bisa dicari intervalnya. Maka dari sini kita bisa cari bahwa 2 cos 2x tambah 45 ini sama dengan 0. Ini persamaan trigonometri yang tidak bisa langsung. Maka caranya gimana? Karena ini 2 kali cos, maka 0 ini bisa kita bagi 2, ya tetap 0 ya. Setelah itu 0 ini kita ubah menjadi kosinus berapa yang nilainya 0, yang paling kecil, kan 90. Nah, kalau sudah dapat persamaan yang seperti ini, kita tahu bahwa ada persamaan trigonometri, yaitu cos x sama dengan cos alfa. Berarti sama dengan di sini apa? 2x tambah 45 sama dengan, di sini sudutnya 90, berarti 90 tambah k kali 360. Atau dengan min 90. Jadi kalau ini kita sederhanakan, 45-nya pindah ke kanan, kan mengurangi 90, jadi tinggal 45. Dibagi 2, maka ini jadi 22,5, ini dibagi 2 menjadi 180. Ini juga gitu. Kalau 45-nya pindah ke kanan, maka menjadi min 135. Dibagi 2, 67,5, yang ini menjadi 180. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi kita peroleh X sama dengan 222,5 tambah K kali 180 atau minus 67,5 tambah K kali 180. Kita ganti untuk K sama dengan 0 ya. Ketika ini K-nya 0, yang pertama ini, maka ini 0, maka nilai si X 22,5. Ketika di sini yang kedua ini nilainya 0, maka minus 67,5 ini tidak termasuk, jadi dikasih tanda TM ini maksudnya tidak termasuk atau tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena negatif. Tadi kan batasannya intervalnya dari 0 ya, 0 sampai 360. Nah, ketika K sama dengan 1, masukkan kembali lagi. Kalau ini 1, berarti 180 tambah 22,5, 202,5. Ketika ini 1, berarti 180 kurangi 67,5. 112,5. Lanjut, ketika kita ganti K-nya 2, berarti ini sudah 360. Tambah ini 382. Sudah tidak memenuhi dari interval yang disoal. Nah, ini ketika ganti K-nya 2, maka 360 kurang 67. 292,5. Nah, dengan demikian bahwa titik-titik pembuat 0 itu yang pertama atau yang paling kecil 22,5 derajat, baru di atasnya itu 112,5 derajat, di atasnya lagi 202,5 derajat, baru yang terakhir adalah 292,5 derajat ya. Sama, kita akan coba ke garis bilangan ya. Turunannya tadi kan 2 cos 2x tambah 45. Kita uji ke garis bilangan ini, kita ambil titik. Misalnya berapa di sini? 45 derajat. 45 derajat itu berarti antara 22,5 sampai 112. Di sini letaknya. Ketika kita ganti dengan 45, 45 kali 2 90, 90 tambah 45, 135. Cos 135 itu negatif. Ya, negatif setengah akar 2 kali 2 jadi min akar 2. Maka ini nilainya semua negatif. Ketika melewati titik pembuat 0 jadi positif. Melewati titik pembuat 0 yang ini jadi positif. Melewati lagi negatif. Melewati lagi positif. Jadi tandanya berubah-berubah. Nah, untuk interval naik berarti kan yang kita ambil yang positif. Yang pertama berarti dari 0 sampai 22 ini ya. Yang kedua 112,5 sampai 202 yang ini. Yang ketiga 292 sampai 360. Nah, untuk interval turun, ambil yang negatif. Jadi negatif itu dari mana? Dari 22,5 sampai 112 ini, atau dari 22,5 sampai 292,5 gitu. Jadi demikian pembahasan interval naik dan interval turun fungsi trigonometri.
Mudah-mudahan bermanfaat, share kepada teman supaya menambah manfaat lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial atau pembahasan matematika berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jangan lupa ini adalah channel YouTube saya, like, subscribe, dan komen ya, serta tekan tanda loncengnya supaya dapat notifikasi video-video yang terbaru dari saya. Sampai jumpa.